Hai hai, telah bicara nih dengan gue si kakak Dan gue si Ade. kita ngebahas apa lagi nih, Jak? Iya nih Ini udah. banyak yang wow banget, Jak, sama episode kita kemarin, cinta-cintaan. Lu kagak ada, pada nanyain lu kemana aja lu, Jak? Ya kan gue bukan expert percintaan ya. Karena lu nggak pernah merasakan jatuh cinta ya? Iya, belum pernah merasakan cinta yang sedalam-dalam kayak gitu. Tapi itu gue akuin sih, materi kemarin tuh kayaknya meresapi banget sih. Banyak yang japri nggak sih ke kita? Iya, banyak lah. Ada yang bilang, gue banget, gue butuh banget kemarin, kemana aja, kayak gitu ya. Ada yang kayak, iya nih gue jagain jodoh orang nih, gitu. Sampai beberapa dosen gue yang dengerin tuh langsung yang kayak, ini bagus banget nih, kayak gitu. Terharu gue, ampun Mas Eka, terima kasih ya. Gue kagak tau Mas Eka dengerin ini lagi apa enggak, yang terima kasih dulu aja deh. Kapan perlu kita potong bagian ini buat ngasih ke Mas Eka. Mas Eka, terima kasih. Iya, khusus banget buat Mas Eka nih kita potong nih. Iya, yang udah tahu nama gue diem aja ya, gak usah komen-komentar ya. Cukup di like dulu aja dan misterius banget. Ya nggak apa-apa lah, bahkan aku anaknya pemalu. So iya dah. Yes emang. Jijik lu ya, gue juga jijik nih sama gue. Iya, gue juga jijik. Iya ya, mohon maaf ya. Sebelum kita jijikan, ya udah kita mau bahas nih. Banyak yang bingung, pada mau ngapain lagi nih di pandemik, pada pusing. Iya cuy, udah. Ngelis apa, Jak? Ngelis film-film yang udah pernah kita tonton. Gila sih Jaki. Jaki tuh idenya selalu oke, cuy. Pacar aja dia yang kagak punya. Belum ketemu. Akan ketemu. Iya, suatu saat. Jangan galau-galau. Udah mungkin kita nggak bahas cinta-cintaan di kali ini ya. Bukan tentang cinta kehidupan gue. Iya, nggak bakal ketemu juga masih pandemi gini, lockdown nggak boleh kemana-mana ya. Iya. Cukup chat-chatan aja ya, oke? Oke deh. Kita banyak aja kayak kita ngelis ada sekitar 14 genre movie dan drama. Iya, ada 14 genre movie. Dan gilanya, kita tuh ngebedain guys. Kita tahu lu pada ini kan, pada stres kan di rumah. Ada yang suka Korea, ada yang suka film barat, ada yang suka film Indonesia. Semuanya kita kumpas tuntas, jelas, bermanfaat. Pertama tuh horor movie dulu. Kalau ada apa? Jadi tuh bagian ini nih. Bagian ini banyak deh nih, dia tahu banyak semuanya tentang barat, apa Jak? Nah kalau di list pertama film horor gue yang baru nggak lama gue tonton ini namanya Sinister. Sinister, apa tuh? Sinister ini film tentang seseorang penulis gitu, dia pindah ke rumah bekas pembunuhan gitu. Dan dia juga berusaha menyelesaikan kasus pembunuhan itu. Oh, dia penulis terus pindah ke sebuah rumah yang ada pembunuhan dulu. Iya. Gitu ya? Belum ketangkep nih berarti siapa pembunuhnya? Belum ketangkep karena ini berhubungan dengan hal-hal supernatural juga. Kok seru sih? Nonton deh. Gue yang jadi yang bikin gue, tapi ini filmnya agak seremnya tuh yang nyebelin tuh jump scare-nya sebenarnya sih. Agak unexpected gitu jump scare ya, tiba-tiba muncul aja. Menurut gue lebih seru yang horor di Korea ini sih, Train to Busan. Emang itu horor ya? Bukannya action ya? Bukan, ini tuh horor. Jadi, lu tau gak sih yang Oppa Gongyo? Tahu. Drama Korea gak tau Gongyo. Gue udah nonton juga kali ini. Iya, nah si Train to Busan ini tuh kayak di kereta gitu kan, ada yang kena zombie, udah kena atu-atu, jadi masing-masing nyelamatin diri gitu. Nah itu pemainnya keren-keren semua, pada harus nyobain sih. Tapi gue penasaran juga sih sama Sinisternya Jaki. Tapi kalau di Train to Busan ini yang paling gue suka itu kan kalau film zombie yang lain tuh pakai senjata api gitu ya, tembak-tembakan gini. Nah kalau ini enggak kan, kita pakai alat seadanya aja gitu loh di keretanya. Bener-bener kayak lo nggak nyiapin apapun gitu ya. Jadi seru. Terus kayak keluarga lo kena ya gimana gitu ya, daripada lo mati ya. Emang manusia, maksud gue kayak manusiawi banget sih, kayak emang manusia kan kayak gitu ya, ujung-ujungnya nyelamatin diri sendiri kan. Gitu. Terus genre kedua Jak, kita main cepet ya. Yang kedua ada namanya thriller. Thriller gue itu namanya Negotiation. Kalau lo nonton Crash Landing You, itu dua pemain utamanya itu Hyun Bin sama si Son Ye Jin tuh main di sini. Jadi perkenalan mereka itu bukan di Crash Landing on You, di drama yang terkenal itu bukan, tapi di Negotiation ini. Lu bakal lihat gimana chemistry mereka
cuma antar TV doang, tapi dapet gitu loh, ngerti nggak? Dia nggak ketemu Jak, dia ketemu di bagian akhir doang dikit, tapi chemistry dapet banget. Negotiation ini dia negosiasi antara cewek ini sama cowok itu, cowoknya jadi penjahat, ceweknya jadi polisi kayak gitu. Emang ini negosiasi tentang apa sih? Tentang menyelamatkan seseorang. Siapa tuh? Nonton. Nggak mau spoiler ya? Jangan, kasihan nanti gue kena marah. Semua nanti orang pada ini blok itu akun YouTube kita gitu. Cara di blok kan bahaya. Thriller lo apa Jak? Nah kalau thriller gue ini film jadul sih, ini tahun 90-an, 97 kalau nggak salah. Judulnya ini Event Horizon. Oke. Itu tentang? Nah jadi ini kayak gabungan sci-fi sama thriller horor gitu deh pokoknya. Oke. Lo tapi pernah nonton Interstellar nggak? Pernah. Nah, jadi ini anggap aja Interstellar tapi versi horornya. Oke, seru tuh. Intinya jadi kayak ada kapal luar angkasa gitu yang tiba-tiba muncul. Dan ada tim penyelamat gitu kayak tim SAR gitu buat investigasiin itu pesawat kenapa tiba-tiba ada. Dan pokoknya horornya mulai di situ deh. Oke, nanti ada umur 100 tahun masih muda gitu ya. Iya. Oke, yang ketiga itu komedi action. Nah, komedi action di sini gue ini banget ya. Ini gue harus banget sih nonton, judulnya Extreme Job. Kalau nggak salah tuh sekitar tahun lalu deh. Sekitar tahun lalu ini tuh lagi terkenal banget di Korea. Nah, pemain-pemainnya oke-oke semua. Dia ada actionnya, tapi ada komedinya juga. Jadi lo kayak nggak tegang gitu loh. Tentang polisi, ujungnya tentang polisi yang nyamar gitu loh. Dia kan jadi polisi di Korea itu sama Indonesia kan agak susah gitu ya. Terus dia harus menyelesaikan satu kasus, dia nyamarnya jualan Kentucky gitu Jak. Tiba-tiba ternyata Kentucky-nya laku parah. Akhirnya dia mikir kita jualan aja gitu. Lucu banget deh. Daripada nyelesain kasus mending jualan aja ya. Iya, karena dia tertekan banget sama bosnya kan. Ya udah kita selesaiin aja ini gitu, ngapain sih kita jadi ini gitu. Tapi itu lucu banget, lo harus nonton deh. Oke, yang keempat ini gue sama Jaki kebetulan sama-sama suka ya Jak ya. Iya. Jak? Judulnya namanya Parasite, pasti udah pada tahu juga lah. Iya, ini keren banget. Ini paling the best masuk masuk apa? Oscar ya? Oscar. Film Korea yang masuk Oscar. Dan bahkan dapat 4 kalau nggak salah gue ya, 4 Oscar di tangan dia. Jadi pemainnya itu si IGC itu, si bapak itu tuh emang pemain paling laris di Korea gitu Jak. Jadi gue dari dulu suka sama bapak ini. Dia bapak yang mana nih? Keluarga yang mana nih? Bapak itu bapak yang paling tua yang di situ. Itu pemain paling wow di Korea. Itu nanti gue bakal kasih list movie dia yang lain, tapi lo udah tau lah Parasite itu kalau lo belum nonton lo harus nonton lagi lah. Bahaya kalau enggak, kasihan banget. Yang kelima itu drama. Ada apa Jak? Nah kalau drama ini gue film bahasa Prancis gitu. Film bahasa Prancis, sekalian gue belajar lah bahasa Prancis. Judulnya namanya Incendies. Oke. Ini emang filmnya emang agak berat sih awal-awalnya, bikin lu ngantuk, tapi yang paling keren tuh di akhirnya ada plot twistnya gitu. Plot twistnya paling parah. Jadi ceritanya tuh tentang perjalanan seorang anak mencari bapaknya, mencari kebenaran keluarganya kayak gimana. Jadi tuh ibunya udah meninggal dan dia udah kayak ngasih puzzle gitu, kayak teka-teki buat anaknya nih. Lo pergi ke negara Arab sono. Kan mereka tuh keturunan Arab gitu ya, dari Kanada suruh ke Arab buat nyari bapaknya. Dan ada up and down-nya gitu deh pokoknya. Kalau lu apa? Oke, kalau gue tuh drama, gue punya banyak list ya. Pertama judulnya Ashfall. Ini movie yang dimainkan oleh pemain paling favorit gue di Korea, namanya Ha Jang-woo. Dia paling the best dan menurut gue actingnya. Ini tentang meletusnya si gunung Korea Selatan, yang kebetulan kan dia tetangga sama Korea Utara tuh. Jadi dia harus menjemput sesuatu ke Korea Utara, nyelamatin seseorang kayak gitu. Jadi berantemnya orang Korea Utara sama Korea Selatan ini, dan dua pemain ini pemain keren di Korea. Yang tadinya harusnya tegang sama mereka dibikin komedi gitu pas mereka berantem. Jadi lucu banget, seru banget. Ingat banget nih gue film. Lu soalnya mau ngajak gue. Gue ngajakin Jaki cuy, terus gue PHP-in dia. Iya, parah banget, cukup tahu gue.
Tapi tuh emang keren banget sih, dan gue bahagia banget gak pergi sama lu. Yang kedua, ini drama. Kalau drama berarti episodenya biasanya 16 episode ya biasanya. Nah, ini judulnya Sky Castle. Sky Castle ini kemarin itu sempat menjadi yang nomor 1 paling tinggi ratingnya di sejarah TV pergabelan Korea. Nah, ini Sky Castle ini, Sky, lo tau nggak Sky apa? Langit. Nah, bukan. Sky Castle itu S-nya itu nama university, Jack. S-nya itu Seoul University, Kak. Ini jadi ini tentang kehidupan middle class-nya Korea, gimana dia mau anaknya bakal kuliah di university terbaik di Korea kayak gitu. Terus ini tentang pendidikan banget, gimana lo maksa anak lo kayak gitu. Buat yang lagi punya anak ini bagus banget tentang Sky Castle, dan itu nggak ada romance yang aneh-anehnya, itu nggak ada. Tapi kalau yang mau romance nih bisa nonton The World of Merit. Siapa sih? Itu kayaknya udah pada tahu deh. Kenapa? Drama hit. Perpelakoran ya. Perpelakoran itu gila banget. Dan itu yang paling hits juga di Indonesia. Oh iya benar. Karena orang Indonesia tuh demen banget sama tema perselingkuhan. Iya. Begitulah ya, kita suka bergosip ya. Dan menurut gue The World of Merit tuh harus lo tonton sih. Gue udah ngikutin sih, kalau nggak salah udah sampai episode 12 sekarang. Lo nontonnya emosi nggak? Emosi gue nggak pegang itu, nggak pegang pisau ya. Kalau nggak langsung hancur HP sama gue. Tapi ada sisi humanis yang gue kayak ya paham juga gue gitu kan. Karena kondisi ceweknya yang emang perfeksionis, yang ngatur semuanya, jadi cowoknya merasa nggak dianggap gitu kan. Jak, lanjut ya sebelum ini habis. Apalagi fantasi. Nah, kalau fantasi, kalau di gue itu pasti udah pada tahu juga sih anak-anak zaman now, namanya Fantastic Beasts and Where to Find Them. Oke. Lu udah tahu kan? Kayak gue tahu deh, tapi lu jelasin aja. Gue jelasin deh, ini pokoknya kayak prequel buat Harry Potter kayak gitu. Oke. Jadi cerita tentang ya? Ini ceritanya agak nyambung dikit sama Harry Potter. Jadi ada tokoh-tokoh lama Harry Potter di situ. Jadi ceritain masa mudanya mereka. Nah, tapi kan kalau Harry Potter itu di Inggris. Nah, kalau ini di Amerika. Dunia persihiran di Amerika. Dan itu bagus banget. Gue suka banget sama visual efeknya juga. Oke, gue harus nonton juga tuh. Gue belum nonton sih, Jack, tapi gue udah baca reviewnya. Kalau romance, Jack, romance tuh paling tunggu-tunggu biasanya. Romance film gue namanya ini Malena. Oke. Kalau nggak salah ini Spanyol deh. Bukan, ini Italia. Oh iya, Italia bener. Italia. Yang main si cewek itu Monica Bellucci namanya. Iya, si Monica bener. Jadi ini cerita tentang bocah yang demen sama si Monica ini. Tante-tante. Si Monica ini si Malena, tante-tante. Iya, benar. Nggak usah jelasin lagi tuh, udah seru banget. Dan gue saraninnya sih ini nontonnya mending abis buka aja lah ya, daripada takut makhluk gitu. Benar. Nah, romance dari gue tuh ada namanya Crash Landing on You, yang tadi gue udah bahas ya. Betul loh, kalau gue sih agak wow sama yang drama ini gitu loh. Kalau The World of Merit itu kan lebih ke selingkuhan. Kalau si ini Crash Landing on You ini genre terbaru menurut gue di Korea, karena gini, dia bisa menggambarkan gimana kehidupan di Korea Utara, dan bikin gue kayak anjir, gue mau ke Korea Utara deh gitu. Terus sebenarnya karena sebenarnya dia ngeriset dia ngeriset. Jadi si penulis ini ngeriset, nanyain gimana sih sebenarnya Korea Utara benar-benar dibikin, dan itu menggambarkan tuh kayak katanya mirip kayak gitu loh. Terus juga dibikin ceritanya itu seru kan. Lagi gue ngeliat Hyunbin aja gue udah yang kayak masya Allah gitu. Nah, biar lo nggak masya Allah mulu, ya udah nontonnya habis buka aja biar aman. Kayaknya gue mesti nonton deh. Kayak seru juga sih, gue pengen tahu juga tentang Korea Utara. Seru banget karena dia pas ya, semuanya pas. Gue ada actionnya, ada dramanya, ada romansnya, semuanya pas, kadarnya pas. Dan dua pemainnya itu pemain The Negotiation yang gue bilang tadi, namanya Son Ye Jin sama Hyun Bin, dan dua-duanya itu aktor ternama di Korea kayak gitu. Kayak sci-fi apa, Jack? Kalau sci-fi gue itu namanya Splice, film tahun 2009. Oke. Ini intinya nih tentang film cloningan manusia, gimana kita membuat spesies baru kayak gitu. Oke. Spesies baru gabungan antara DNA hewan sama manusia.
Itu baru filmnya, movie-nya. Tahun 2009, tapi 2009. Iya, tapi ini keren banget. Dan juga plot twist-nya itu parah banget sih. Gak usah dikasih tahu kan. Ya nggak usah dikasih tahu pokok. Tapi ini juga mereka juga apa sih intinya, si ilmuannya ini juga mikirin sisi etis nggak sih gue buat kayak ginian. Dan yang paling penting nontonnya mending abis buka aja. Ya oke. Ditandain ya guys. Iya ditandain ya guys. Soalnya ada adegan plus ya walaupun nggak terang-terangan sih. Iya oke. Kalau gue tuh ada Memories of Alhambra namanya. Yang main ini Raja Hyun Bin yang gue suka, yang main di Crash Landing on You. Hyun Bin lagi yang main Nego Season juga. Nah gue demen sama Memories of Alhambra ini karena salah satu aktor yang gue suka tadi gue bilang namanya Ha Jang Woo bilang kalau ini drama, ini genre yang paling wow gitu loh, karena dia bikinnya kayak games tapi dibikin kayak real gitu loh, Jack. Gila nggak sih? Jadi kayak ada yang error dari games yang dia bikin. Jadi gamesnya itu kayak bisa di kehidupan nyata gitu. Yang tadinya sebenarnya dia nggak bisa dibunuh, akhirnya ke ini. Dan itu seru banget. Gue mikirnya kayak gila ya ada yang kayak gini. Dan ini satu-satunya drama yang lu nggak usah banyak ngomong dengan musik doang, tapi orang tuh langsung kayak anjir. Gue ketakutan sendiri gitu loh nontonnya, ke bawah mimpi. Nah gue kan kalau nonton drama Korea, kalau malamnya gue langsung tontonin kan. Misalnya seterin 10 malam jam 2-nya gue langsung tontonin atau besoknya kayak gitu. Ini bikin gue mikir banget tuh Memories of Alhambra ini bagus banget. Ini gara-gara ngomong-ngomong BDW kan waktunya udah habis nih. Kita bakal kasih episode berikutnya ya. Kita kasih satu genre lagi aja. Apalagi Jack? Biografi deh. Oke. Itu judulnya namanya Selena. Bukan tentang Selena Gomez ya. Ini tentang Selena penyanyi tahun 90-an. Oh ternyata ada penyanyi emang namanya Selena. Iya, Selena Quintanilla namanya. Tentang, ya pasti kalau misalnya udah baca tentang dia, pasti dia ceritain dibunuh kayak gitulah. Tapi film ini nggak nekenin tentang pembunuhannya dia, tapi malah kayak perjalanan karirnya dia. Iya, karena dia biografi ya. Kalau gue nyaranin nih ada action komedi judulnya The Thief. The Thief ini film tahun 2012. Kalau nggak salah tuh masuk 5 movie yang paling laris di sejarah movie-nya Korea, sinemanya Korea. The Thief ini dimainkan oleh pemain-pemain papan atas. Salah satunya namanya Kim So Hyun. Kim So Hyun itu di sini mereka tuh kayak gimana ya? Kayak beberapa orang ngumpul jadi detektif pencuri. Terus dia ke beberapa negara kayak gitu, ngambil berlian lah ujung-ujungnya gitu, ada yang meninggal kayak gitu-gitu. Tapi gue suka banget acting mereka semua tuh keren semua. Kerennya tuh kenapa? Gue suka sama ekspresi mereka, songong-songongnya mereka gitu loh. Kan dapet banget feelnya gitu ya. Dapet banget feelnya, dan di sana ada Kim So Hyun. By the way, Kim So Hyun itu Jack aktor yang paling mahal di Korea. Paling mahal dia. Kim So Hyun ini saat ini kayak gitu. Lo kebayangkan, dan movie-movie-nya dia tuh keren-keren semua. Satu doang yang hancur namanya The Real itu. The Real. Itu hancur, tapi itu pun dibilang hancur pun tapi laris gitu, ngerti nggak? Itu hancurnya kenapa deh? Emang filmnya? Editingnya. Oh, editingnya. Nah, dimarahin editingnya karena Kim So Hyun pun sebenarnya udah totalitasnya di situ. Gitu. Nah, salah satunya itu yang main di situ ceweknya itu yang tahun lalu tuh bunuh diri, idol Korea yang bunuh diri. Suli bukan? Benar, si Suli. Suli main juga. Itu movie terakhirnya Suli. Habis itu Suli belum nggak main lagi kan, cuma ada di show-shownya Korea. Itu deh Jack. Iya. Udah banyak banget. Udah banyak banget ya. Kalau banyak yang suka nih, kita minta di subscribe, lo komenin atau lo like, nanti kita bahas lagi. Kita masih banyak list juga film-film kita. Tapi gue yakin kalau kita bahas lagi nih, bentar lagi kita bisa buka ya. Iya. Gak cukup waktunya. Ya udah sih, sebelum kita ngebahasnya makin gak enak, makin aneh-aneh, kita tutup ya Jack ya. Iya. Jadi see you later ya guys. Iya, makasih ya guys. Iya. Bye.